Iku rada banter, Bro. Saya amping arep ngetem kuwi suarane. Saya entek. Ngenteni azan sik to. Asik teh sik ya. Kudu sik. Aku lek takon kowe mesti iso jawab. Terus Ngesek. Sobat Lintas Hobi, kita masih dalam seputar pembahasan extra fooding, pur, dan menu harian di burung-burung kacer. Ketemu langsung dengan pengorbit kacer dari Yogyakarta, dari Sleman, Yogyakarta, yaitu Julius Owen. Peng. Selamat sore. Oke Mas Owen, membahas kelanjutan konten yang kemarin ya Mas. Keperluan nutrisi dalam sehari di seekor kacer, ada pur yang sudah kita bahas kemarin, kemudian ada EF utama. EF utama biasanya disebut EF extra fooding berwujud serangga, untuk kacer ya gitu ya, jangkrik gitu ya Mas, Iya, ya. Jangkrik. Biasanya pakai apa aja sih Mas? Saya jangkrik, kroto, ular Hongkong. Jangkrik, kroto, ular Hongkong. Iya. Nah ini jangkriknya Mas, kita kupas lagi. Jangkrik itu kan ada dua macam yang saya tahu, jangkrik yang alam itu dan jangkrik yang biasa atau bukan alam apa ya namanya, saya nggak ngerti, monggo diistilahkan sendiri. Kalau di Jogja jangkrik bering dan jangkrik biasa gitu ya katanya ya. Oke Mas, di antara dua ini apakah burung-burung Mas Owen dibedakan extra fooding utamanya ini? Ada yang jangkrik alam, ada yang jangkrik biasa. Ada beberapa burung itu yang saya pakai jangkrik bering, dan ada yang burung 1-2 itu pakai jangkrik biasa. Di situ saya lihat dari besar kecilnya dan kadarnya. Kalau jangkrik biasa kan dia lebih ke minyaknya banyak juga kan. Kalau di jangkrik alam itu kayak serat gitu, lebih ke seratnya lebih ini. Ya kayak contoh daging sapi dengan daging lainnya kan seratnya udah beda. Di burung ini efeknya bagaimana Mas? Ketika dia memakai jangkrik alam diganti dengan jangkrik biasa bagaimana? Apa yang sebenarnya ya enggak terlalu berpengaruh terlalu signifikan? Ya, cuman dia kan istilahnya kayak konsumsi makanan sehari-hari kayak kita tuh, istilahnya buat nutrisi makanan kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu diganti dari yang alam diganti ke biasa, itu selama ini menurut pengalaman Mas Owen bagaimana? Bisa nggak itu Mas? Itu biasanya kalau di jangkrik bering itu, jangkrik yang alam ya, itu lebih ke tingkat ininya tuh lebih tinggi, kegacornya itu dan faktornya itu lebih tinggi. Kalau jangkrik biasa dia kadar airnya kan banyak, otomatis dia cuma dikenyang. Menurut pengalaman saya ini kayak seperti itu, serat dagingnya dan seratnya udah beda. Dan besar kecilnya, kadang jangkrik biasa kan dia besar sekali. Kadang ada istilahnya pemain kacer nong rodong banyu, ada cairannya itu, nah, seperti itu. Tapi nek jangkrik beralam itu dia condong ke seratnya lebih padat lah daripada jangkrik biasa. Nah Mas, dari extra fooding utama itu kan jangkrik tadi ya dikatakan seperti itu. Sementara ada serangga lain yang biasa rekan-rekan pakai seperti kroto, ulat Hongkong, ulat bumbung, bahkan ulat pisang gitu kan. Ya. Pakai enggak sih Mas Owen seperti itu? Saya pakai juga. Cuman saya lihat kembali lagi ke cuaca ya. Seumpamanya ya kayak sekarang ini kan cuacanya hujan, kadang malam dingin. Nah itu saya naikkan. Dia naikkan di umpamanya jangkriknya kita di 3, saya tambahin extra fooding lainnya. Saya kayak Hongkong kan sifatnya dia panas. Dia naikkan faktornya juga panas lah, istilahnya di badan juga panas. Makanya saya tambahkan sedikit itu ketika cuacanya mungkin pas hujan atau ini cuacanya ekstrim dinginnya. Kalau cuma di kerodong aja saya pikir
dari kondisi badannya juga perlu ada asupan gizi yang lebih. Memberi kehangatan Iya. gitu. Memberi kehangatan. Kalau kroto ya saya sebagai dia nutrisinya kan tinggi kalau kroto. Nah, itu jadi saya juga lihat posisi burung juga. Pada saat apa kroto itu diberikan Mas di kacernya Mas Owen? Kalau kroto kadang ketika burung itu nggak kondisi, saya tambahin extra fooding. Mungkin dari jangkrik dia tambahnya lagi. Umpamanya kayak kroto itu juga nutrisinya dia tambah buat asupan gizi burung kacer. Dilihat dari kondisi alam dan kondisi fitnya burung itu dulu. Oke. Dari pengamatan sehari-hari ya, artinya biasanya kacer ini lincah, terus kemudian kok agak ya bolong ngembang, murung gitu ya. Saat ini kita lakukan penambahan seperti itu. Iya. Oke, jadi jangkrik ulat Hongkong diberikan pada saat tidak ada panas matahari atau suhu pas dingin. Iya. Kemudian kroto diberikan pada saat kondisi burung ngedrop ya istilahnya. Iya, butuh asupan yang lebih. gizi yang lebih lah. Oke. Selain ini tadi kan faktor extra fooding utama ya, serangga. Ada lagi nggak sih extra fooding lain yang diberikan Mas Owen selain serangga? Extra fooding yang tambahan lainnya itu sifatnya saya pendamping aja. Itu pisang sama pepaya. Pisang pepaya? Iya. Mau kacer makan itu Mas? Pisang dia mau kacer, tapi kadang juga ada kacer yang nggak mau pakai pisang, kita kasih pepaya. Itu pendamping aja istilahnya. Menurut pengalaman Mas Owen, dari misalnya 10 burung nih, belanja 10 burung, berapa sih yang mau makan buah-buahan Mas? Berapa ekor kira-kira perbandingannya? Ya hampir semua itu dia makan sih. Mau ya? Iya. Okay. Ya 8/2 atau 9/1 pasti 9 tuh mau. Oh, bagian besar mau ya? Bagian besarnya mau. Menurut Mas Owen, guna dari buah-buahan ini Mas, secara terlihat nyata di Mas Owen, apa sih itu Mas di burung-burung Mas Owen? Kalau di kacer yang saya amati dan perawatan sehari-harian yang seperti hariannya kok ketika saya kasih pendamping seperti pepaya dan pisang itu cenderung metabolismenya dia tuh bagus. Dari kotorannya itu kita bisa lihat juga. Otomatis kayak pepaya pisang kan dia metabolisme di yang pencernaannya itu juga lancar, memperlancar juga lah intinya. Cuman ada serat vitamin yang diserap di tubuh di kacer. Oh, seperti itu. Jadi pendamping istilahnya. Mempengaruhi kegacoran si kacer ini enggak sih di buah-buahan ini Mas? Ya kalau di kacer ada, dia lebih menenangkan juga. Jadi kayak EF-nya kita 3, harian 3 atau harian 2, otomatis kan asupan gizinya kan dia kurang. Kalau kita kasih banyak, nanti kebanyakan otomatis dia nutrisi kebanyakan juga tidak bagus. Otomatis kegacorannya juga harian. Jadi istilahnya burung tambah gacor, tambah ini lah. Itu kan efeknya kalau kita bermain di lomba, kita bawa ke lapangan otomatis tenaga udah habis harian dulu. Otomatis saya kasih JK-nya 3, berarti saya tambah pendamping. Yaitu tadi pisang atau pepaya. Itu sifatnya dia extra fooding yang pendamping buat metabolisme tubuh kacernya itu. Oke. Untuk pemberian extra fooding pendamping tadi ya dikatakan seperti itu bahasa Mas Owen, berupa pisang dan pepaya. Kapan sih saat yang tepat untuk memberikan extra fooding ini? Kan otomatis kalau di pemain ada untuk harian, ada persiapan untuk lomba, dan ada pasca lomba. Nah ini di ketiga suasana ini mana yang mau dipilih Mas Owen? Atau ketiga-tiganya? Kalau saya pribadi dan pengamatan saya ya, harian burung itu saya lihat tiga-tiganya itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Itu dilihat dari karakternya dulu. Ketika harian burung ini dia butuh asupan gizi seperti pendamping buat metabolisme, itu dikatakan sudah bagus juga.
Tapi biasanya waktu pas menjelang H-3, H-2 tuh tidak dikasih. Dia lebih levelnya EF-nya lebih dinaikkan buat meningkatkan istilahnya kegacoran dan fight-nya itu, fighternya. Istilahnya burung kenceng. Oke. Fungsi kalau habis lomba itu pepaya bagus juga. Kenapa Pak bilang bagus? Karena selain buat istilahnya menetralisir juga, karena kemarin EF kita jor, mungkin kayak di lapangan mungkin pemain-pemain dan mungkin rekan-rekan kacermannya juga pernah kita jor, jangkrik lah, jor Hongkong sama kroto lah. Nah ketika setelah hari lomba otomatis kita turunkan, kadang kita nolkan. Nah itu buat metabolisme dia kembali lagi dari pencernaannya, asupan gizi terlalu banyak, bagus juga pakai pepaya. Seperti itu. Baik. Jadi pemberian extra fooding pendamping ini kita lihat situasi dan kondisi. Iya, situasi dan kondisinya gacor. Gitu. Di saat burung ini terlalu gacor, kita berikan EF pendamping ini. Iya. Ketika dia datar-datar saja, tidak perlu ya Mas Awan berarti. Kalau istilahnya burung fight dia siap pun biasanya kan kita nggak perlu lah. Dikasih extra fooding pendamping juga. Makanya tadi saya sampaikan tadi juga, kalau burung kalau bisa lihat situasinya, kondisi yang dibutuhkan burung ini apa, asupannya seperti apa. Kalau umpamanya jangkrik 3 berarti kita kasih pendamping. Kalau burung dia gacor sekali dan datar dan gacor lagi, ya berarti kita lagi lebih kasihnya tuh lebih lihat di posisi burungnya itu seperti mau datar atau mau gacor. Oke Mas Awan, istimewa sekali nih pengalaman seru dari Mas Awan memberikan tambahan-tambahan pakan untuk mengkondisikan kacer lapangan ya, ini arahnya. Iya. Oke. Ya teman-teman, jadi kita simpulkan di kacer ada 3 unsur pakan yang harus kita penuhi. Satu adalah makanan pokoknya yaitu fur, kemudian diberikan EF utama berupa serangga. Ini silahkan dikolaborasikan sendiri di rumah, dieksperimenkan dengan jangkrik, ulat Hongkong, dan kroto. Lihat kondisinya seperti yang dipaparkan oleh Mas Awan. Dan kemudian yang ketiga adalah pemberian EF pendamping berupa buah-buahan, yaitu pepaya dan pisang, yang seperti yang dilakukan oleh Mas Julius Awan. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat dan menambah inspirasi bagi kita. Salam Kicau Mania.